Kita sering menyaksikan gemerlapnya panggung utama, namun jarang sekali kita menoleh ke belakang, ke tempat asal suara-suara emas itu pertama kali bergaung. Valen Pamekasan, nama yang kini menjadi topik hangat di seantero negeri, sebagai calon kuat juara Dekademi 7, ternyata menyimpan kisah awal yang jauh dari kata mewah, bahkan cenderung diremehkan. Bayangkan sebuah panggung hajatan kampung diterangi lampu temaram yang bergetar dengan suara jangkrik menjadi musik latar paling setia. Di sanalah, di atas panggung kayu sederhana yang bahkan masih mengeluarkan bunyi derit setiap kali diinjak, seorang remaja berdiri dengan mikrofon tua di tangan, dikenal hanya sebagai penyanyi langganan tetangga. Tidak ada lampu sorot mahal, tidak ada kamera high definition, apalagi tepuk tangan riuh ribuan penonton. Yang ada hanya kursi-kursi plastik, tamu yang sibuk berbincang santai, dan sesekali suara Valen tenggelam oleh sound system yang cempreng. Momen-momen malam sunyi di Pamekasan ini menjadi saksi bisu pertama. Suara yang kelak membuat jutaan orang merinding di depan layar kaca, dibentuk dalam lingkungan yang paling jujur dan apa adanya. Ironisnya, di masa itu, Valen sering dianggap sebelah mata. Tidak ada yang menduga bahwa remaja dengan senyum polos ini, yang kini digadang-gadang akan meraih mahkota di panggung nasional, dulunya hanyalah background noise di sebuah pesta kampung. Inilah titik nol, sebuah permulaan yang mengajarkan bahwa bakat sejati tidak membutuhkan panggung megah untuk lahir, hanya butuh kesempatan untuk bersuara, dan kesempatan itu kini datang dalam skala nasional. Kehidupan sederhana, kerja keras diam-diam, dan penolakan-penolakan kecil justru menjadi fondasi kokoh yang membedakannya dari peserta lain. Valen Pamekasan bukan hanya bersuara merdu, ia membawa cerita ketulusan dan kerendahan hati yang jarang ditemukan di era instan ini. Kini, kita semua menyaksikan bagaimana seorang penyanyi hajatan kampung telah berhasil melakukan metamorfosis menjadi sorotan utama, mengubah cibiran menjadi sorakan dukungan, dan membuktikan bahwa bintang bisa lahir dari tempat yang paling terpencil. Kisah ini adalah pengingat keras bahwa superstar seringkali berasal dari tempat yang paling tidak terduga. Di balik penampilan memukau Valen di panggung Dekademi 7, tersimpan sebuah narasi perjuangan panjang yang sangat personal dan menyentuh, sebuah kisah yang jarang sekali terungkap di behind the scene televisi. Valen Pamekasan ternyata bukan datang dari keluarga berkecukupan atau memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Setiap hari sepulang sekolah, ketika teman-temannya menikmati masa remaja dengan bermain atau berkumpul, Valen memiliki agenda yang jauh berbeda, membantu orang tua. Ia bahu-membahu menopang ekonomi keluarga, mulai dari mengangkat galon, membersihkan rumah, hingga membantu berjualan kecil-kecilan. Rutinitas melelahkan ini adalah harga mati sebelum ia dapat mengejar hasrat terbesarnya, bernyanyi. Baru setelah semua tanggung jawab keluarga tertunaikan, ia akan menyepi dan secara diam-diam berlatih vokal di belakang rumah. Ditemani hembusan angin dan aroma tanah basah, jauh dari kemewahan studio rekaman atau bimbingan guru vokal ternama, Valen membentuk cengkok dangdutnya. Ia mengandalkan naluri, tekad, dan impian besar untuk mengubah nasib orang tuanya. Kehadirannya di panggung Dekademi 7 hari ini adalah hasil dari disiplin diri dan kerja keras yang dilakukannya sendirian, tanpa sorotan kamera, selama bertahun-tahun. Ini bukanlah keajaiban yang terjadi dalam semalam, melainkan akumulasi pengorbanan yang tak terlihat. Yang lebih memilukan, Valen mengakui bahwa ia telah merasakan kegagalan berkali-kali sebelum mencapai titik ini. Ia pernah datang ke audisi-audisi lain, membawa bekal seadanya dan harapan setinggi langit menempuh perjalanan panjang dari Pamekasan dengan ongkos hasil patungan atau pinjaman. Namun, ia harus kembali dengan wajar tertunduk, dinyatakan belum cocok. Momen penolakan itu adalah pukulan telak yang membuat ia sempat berpikir untuk menyerah dan menerima takdir sebagai penyanyi kampung. Namun, semangat yang didorong oleh cita-cita mulia untuk membahagiakan orang tua membuat suara kecil dalam hatinya berbisik keras. Sekali lagi, coba sekali lagi. Inilah kekuatan Valen yang sesungguhnya.
kemampuannya untuk berdiri tegak setelah jatuh berkali-kali. Kisah Valen Pamekasan juga diselimuti oleh kekuatan spiritual dan dukungan keluarga yang luar biasa, terutama dari sang ayah yang menjadi kompas moral dan penyemangat utamanya. Valen menceritakan sebuah momen penting yang menjadi titik balik keputusannya untuk tidak pernah berhenti. Malam itu, listrik di rumah mereka padam, hanya menyisakan kegelapan yang dipecah oleh cahaya kecil lampu minyak di atas meja kayu. Dalam keheniman dramatis tersebut, sang ayah menatapnya lama, sebuah tatapan yang penuh makna dan harapan tersembunyi. Nasihat yang keluar dari mulut ayahnya sangatlah sederhana, namun memiliki kekuatan yang menusuk sampai ke lubuk hati Valen yang paling dalam. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu gak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kata-kata itu bukan berupa teriakan atau makian atas kegagalan, melainkan nasihat lembut penuh kebijaksanaan, justru terasa seperti tamparan keras yang menyadarkannya. Dari momen itulah, Valen menyadari bahwa impiannya telah melampaui kepentingan pribadinya. Di setiap nada yang ia nyanyikan, ada doa orang tua yang tersemat. Di setiap langkah yang ia ambil menuju panggung audisi, ada harapan keluarga yang harus ia jaga. Mimpinya telah berubah menjadi misi suci untuk mengangkat harkat martabat keluarga. Saat hari audisi Dekademi 7 tiba, Valen tidak membawa kemewahan material. Ia datang hanya dengan ransel lusuh, pakaian seadanya, dan yang paling berharga, restu dan harapan yang ia peluk erat di dalam dada. Mimpinya telah berubah menjadi misi suci untuk mengangkat harkat martabat keluarga. Saat hari audisi Dekademi 7 tiba, Valen tidak membawa kemewahan material. Ia datang hanya dengan ransel lusuh, pakaian seadanya, dan yang paling berharga, restu dan harapan yang ia peluk erat di dalam dada. Mimpinya telah berubah menjadi misi suci untuk mengangkat harkat martabat keluarga. Saat hari audisi Dekademi 7 tiba, Valen tidak membawa kemewahan material. Ia datang hanya dengan ransel lusuh, pakaian seadanya, dan yang paling berharga, restu dan harapan yang ia peluk erat di dalam dada. Di tengah kerumunan peserta lain yang tampil percaya diri, Valen tampak sederhana, bahkan nyaris tenggelam. Namun, kesederhanaannya itu justru menyembunyikan kekuatan emosional yang siap meledak di panggung audisi. Momen audisi bukan hanya tentang teknik vokal, tetapi juga tentang pembuktian dirinya kepada orang-orang yang telah berjuang bersamanya. Nasihat ayahnya menjadi mantra yang membuatnya melangkah mantap, menghadapi potensi kegagalan pahit dengan keberanian yang tak tergoyahkan, karena ia tahu, ia berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ketenaran. Puncak dramatis dari kisah Valen Pamekasan adalah momen audisi Dekademi 7, sebuah babak penentuan yang mengubah alur hidupnya 180 derajat. Sebelum nomornya dipanggil, ketegangan jelas terasa, namun di balik telapak tangannya yang dingin, langkahnya tetap mantap. Ia tahu betul, ini adalah kesempatan terakhir dari coba sekali lagi yang telah ia janjikan pada dirinya sendiri dan orang tuanya. Ia berdiri di hadapan para juri, membawa seluruh beban perjuangan bertahun-tahun, luka kegagalan, dan harapan keluarganya, yang semuanya harus ia tuangkan dalam beberapa menit penampilan. Begitu nada pertama keluar dari mulut Valen, suasana di ruang audisi yang tadinya biasa saja mendadak berubah. Waktu seolah berhenti bagi semua yang hadir. Yang keluar bukan sekadar nyanyian, melainkan curahan jiwa yang diiringi cengkok dangdut matang, berpadu dengan rasa lokal yang otentik dan tak bisa dipalsukan. Valen tidak hanya bernyanyi, ia bercerita tentang kehidupannya yang keras. Para juri, yang dikenal kritis dan sulit terkesan, mulai saling berpandangan, sebuah isyarat nonverbal bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar sedang lahir di hadapan mereka. Energi yang dibawa Valen benar-benar mengubah atmosfer ruangan. Ini adalah momen langka ketika semua orang, juri, kru, dan Valen sendiri sadar bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran bintang. Bukan karena teknik yang sempurna, tetapi karena kejujuran emosi dan kedalaman penghayatan yang disampaikan Valen.
Tayangan di TV mungkin hanya memperlihatkan cuplikan singkat, senyum singkat juri dan komentar seadanya. Namun di balik layar, suasana benar-benar hening, dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Di akhir lagu, bukan hanya tepuk tangan meriah yang terdengar, melainkan helaan napas lega bercampur kekaguman. Saat itulah, tanpa disadari, seorang penyanyi hajatan kampung secara resmi naik kelas ke panggung nasional. Momen itu adalah penebusan atas semua kegagalan, penolakan, dan air mata yang telah ia lewati. Sejak penampilan audisinya tayang, nama Valen Pamekasan langsung meledak bak dinamit di kancah media sosial. Potongan videonya menyebar viral, menjadi perbincangan utama di grup-grup WhatsApp keluarga, timeline media sosial, hingga menjadi FYP bagi mereka yang bahkan sebelumnya tidak pernah menonton ajang pencarian bakat. Komentar-komentar seperti, merinding sumpah, ini anak kalau nggak juara kebangetan, membanjiri jagat maya, menunjukkan bagaimana Valen berhasil menyentuh hati khalayak luas, jauh melampaui batas penggemar musik dangdut tradisional. Namun di tengah gemerlap popularitas yang mendadak ini, Valen tetaplah Valen yang sama. Ia adalah anak kampung yang, di balik make-up panggung dan kostum glamor, masih merindukan hal-hal sederhana. Masakan ibu, suara ayam berkokok di pagi hari, dan aroma sawah setelah hujan. Ketenaran tak lantas mengubah jati dirinya. Setiap kali sebelum tampil, ia selalu diam-diam berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku mengecewakan orang-orang yang sudah percaya." Kerendahan hati dan kesadaran akan asal-usulnya inilah yang membuatnya dicintai. Sementara itu, di kampung halamannya di Pamekasan, setiap malam penayangan Dekademi 7 berubah menjadi pesta sederhana yang penuh kehangatan. Layar kaca menjadi pusat perhatian seluruh warga, kursi plastik berjajar, dan spanduk bertuliskan "Dukung Valen Pamekasan" mulai terpasang di setiap sudut desa, dari rumah warga hingga musola. Bagi mereka, Valen bukan hanya seorang peserta kompetisi. Ia adalah simbol hidup dari harapan, representasi bahwa dari sudut kecil Pamekasan ada anak muda yang berani bermimpi besar. Keberhasilannya adalah kebanggaan kolektif, sebuah pernyataan kepada dunia bahwa suara mereka, suara daerah, juga layak didengar dan diapresiasi.